Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan episode terbaru podcast Ahlan KBRI Riyadh. Bagi yang mengikuti podcast Ahlan KBRI Riyadh, maka podcast kita adalah mengenalkan profil WNI profesional di Kerajaan Arab Saudi. Telah hadir bersama kita pada hari ini dua orang WNI profesional yang bekerja di General Electric Aviation, Pak Dik dan Pak Agus. Selamat datang Pak. Terima kasih sudah datang. Ini langsung dari kantor Pak ya? Ya langsung kita dari kantor. Kita berhubung susah waktunya. Masih pakai baju kantor juga ini. Nyempatin aja mudah-mudahan. Mudah-mudahan lah ini juga kita keburu lagi karena kebetulan baru dapat approval Saudi itu dari US Army, makanya kerjaan itu langsung sekaligus. Numpuk. Okay. Langsung numpuk. Jadi jadwalnya tuh padat kita. Terima kasih Pak, ini sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan pekerjaan. Kita kenalan dulu Pak. Mungkin dari Pak Agus dulu. Ya, boleh. Pak Agus di GE Aviation sebagai apa Pak? Ya, alhamdulillah saya selama ini sebagai trainer. Saya sebagai trainer karena di sini di perusahaan yang saya tempati sekarang itu memang GE diassign untuk membimbing atau semacam gitulah mungkin pelatihan alih teknologinya, alih teknologi. Karena perusahaan yang saya tempati sekarang itu perusahaan di Saudi MEPC. Nah itu kan bergerak dalam bidang engine maintenance, cuman khusus di sini khusus untuk pesawat militer. Nah, yang saya bawa ini profesi saya adalah untuk engine maintenance pesawat militernya Apache sama Black Hawk. Itu helikopter Pak ya? Ya, itu helikopter. Nah, itu engine-nya itu engine T700 buatan GE. Nah, itu. Oke. Pak Dik gimana Pak? Kenalan dulu. Iya, sama mungkin kalau dari segi pekerjaan. Ya. Cuman karena saya kesini duluan, jadi status saya di sini sebagai lead trainer. Jadi benar-benar pas pertama datang ke sini kita istilahnya ngedesain dari scratch benar-benar. Mendesain mesin? Bukan, jadi membawa ahli teknologi itu yang dari Amerika buat bisa jalan di ini Saudi. Karena ini bagian dari program Visi Saudi 2030. Jadi kita sebenarnya proyek ini di bawah government. Istilahnya ini salah satu kontennya Saudi Visi 2030 itu. Iya. Bisa ini Pak diceritakan Bapak latar belakang pendidikannya apa? Kok bisa bekerja sekarang sampai di Saudi ini? Siapa dulu? Ya. Bagus. Ya bagus bangga Pak. Boleh. Atau dasar daerah latar pendidikan boleh. Pak ya. Ya terus saya pertama kali saya terjun di penerbangan, saya juga sebenarnya kalau dibilang kebetulan ya kebetulan. Karena saya dari sejak kecil tidak ada cita-cita untuk bisa terjun ke penerbangan. Cita-cita jadi apa Pak? Cita-cita dulu saya jadi tentara. Tentara nggak kesampaian. Ya akhirnya orang tua saya ngarahin, mungkin ya itu alhamdulillah juga orang tua saya ngarahin ke kebetulan pada saat itu ada saudara dari orang tua saya yang bekerja di PTDI dulu itu, IPTN. Ya. IPTN itu singkatan apa tuh Pak dulu Pak? Dulu Industri Pesawat Terbang Nusantara. Industri. Ya. Sebelumnya Nurtanio Pak ya? Ya, sebelumnya Nurtanio. Pada saat saya masuk situ itu udah IPTN. Sekarang PT Dirgantara Indonesia. PT Dirgantara Indonesia. Nah, pada saat itu kan ada program dari PTN itu untuk program pendidikan. Tahun berapa itu Pak? Itu sekitar tahun 87 sampai tahun 90 saya masuk di situ pendidikan namanya apprentice training, itu pada zaman Habibie. Oh, jadi itu kuliahnya langsung di IPTN ya? Jadi saya sejak lulus dari SMA masuk ke situ, masuk program pendidikan di situ 3 tahun, selama 3 tahun. Cuman memang di sana itu program dari Pak Habibie ya bagus lah untuk mendidik anak siswa-siswanya di situ untuk memang diterjunkan untuk
sekalian bekerja di IPTN untuk penerbangan. Memang fokus belajar untuk penerbangan. Nah dari situ 3 tahun saya terus bekerja di situ. Saya juga untuk latar pendidikannya mungkin saya pendidikan saya menjalani karyawan juga, saya mencoba untuk kuliah juga, saya sempat mendapatkan diploma juga karena dari pendidikan yang di IPTN itu 3 tahun itu pada saat itu tidak diakui oleh Depdikbud pada saat itu. Depdikbud dulu namanya. Ya, Departemen Pendidikan jadi tidak Kebudayaan. ada disamakan atau diakui, tidak ada. Ya saya kerjakan kalau dibilang ya sayang lah. Ya akhirnya saya masuk juga menjalani kuliah di Unjani Universitas Jenderal Ahmad Yani ya di Cimahi. Jadi Bapak orang Sunda Pak ya? Ya alhamdulillah saya masih orang Sunda. USA, saya asli Pak. dari Garut Pak. USA berarti Pak ya? USA. Orang Sunda asli. Ya begitu. Nah setelah terus sampai berkarya di situ di IPTN itu sampai mungkin 14 tahun di IPTN. Di IPTN. Oh. IPTN 14 tahun. Sampai kapan Pak 14 tahun itu? Itu dari tahun 90 aja saya sejak diangkat jadi karyawan di IPTN. Kebetulan pada saat itu saya terus di divisi UMC. UMC itu yang khusus menangani masalah engine maintenance di situ. Itu di UMC itu Universal Maintenance Center. Waktu itu bagian dari divisi IPTN. Saya bekerja di situ 14 tahun. Sampai tahun 2004. Sampai tahun 2004. Berarti Bapak mengalami krisis moneter ketika IPTN susah-susahnya itu ya Pak? Untuk generasi kita sampai ya pas demo-demo itu. Pas demo itu saya juga ngalamin situ. Ya alhamdulillah dari situ banyak pengalaman lah. Nah spesialis saya ya seperti itu, pendidikan saya seperti itu. Terus dari situ 2004 kan ada demo tuh IPTN tutup. Iya. Nah, kalau sebenarnya untuk divisi saya yang saya tempati itu sebenarnya tidak terganggu dengan urusan demo itu. Cuman saya sudah merasa tidak enak dan kebetulan ada jalan juga untuk keluar dari IPTN itu. Pada saat itu ada teman saya juga yang nawarin, Gus mau kerja di luar nggak? Ya hayulah saya bilang. Ya alhamdulillah saya diterima di perusahaan UAE. Pada saat itu masih perusahaan Gamco. Di Emirat Pak ya? Ya di Emirat. Nah Gamco itu kan perusahaan, ya saya masuknya divisinya di Gamco juga, perusahaannya untuk masuk engine maintenance juga. Cuman pada saat itu kan Gamco itu perusahaannya besar, mencakup maintenance untuk pesawat, maintenance untuk engine, terus industrial juga. Nah di situ military juga masuk di situ. Saya masuk ke bagian situ. Kebetulan saya spesialisnya kan di engine pesawat CN235 pada saat itu. Ini apa nih Pak? Nah kalau ini pesawatnya ya produk IPTN juga zaman dulu. Ini udah upgrade nih, udah masuk upgrade yang terbaru nih. Ini kodenya juga udah N, berarti ini hanya N itu apa Pak? Nusantara aja ini. Nusantara. Kalau dulu CN. Kalau yang pesawat ini dibilangnya KASA 212. Nah pertama kali muncul itu KASA 212. Nah kalau yang sekarang ini udah upgrade, udah N219 kalau nggak salah. Ya 219. Nah, kalau yang Gatot kaca itu beda lagi Pak? Beda. Itu CN235 Gatot kaca ya. Nah itu yang ya saya maintenance di mesinnya itu, engine-nya pesawat CN235 itu. Ya alhamdulillah pada saat masuk ke perusahaan Gamco di situ gitu kan ada engine CN235 yaitu CT7-9 kalau saya. Ya, -9 propeller. Ya saya masuknya spesialis itu karena di UAE juga sebenarnya kan punya pesawat CN235 itu 8 buah kalau nggak salah. Oh gitu, dari PTDI itu Pak? Ya, itu semua dari PTDI. Nah itu dirawatnya juga, yang merawatnya juga sampai sekarang itu oleh orang Indonesia juga di situ. Banyak di perusahaan di angkatan udaranya UAE itu, orang-orang kita itu ya memang jadi vendor lah perusahaannya itu. Perusahaannya jadi Amrok yang merawat pesawatnya itu
orang Indonesia juga, alhamdulillah. Okay. Ya dari PTDI juga, mantan PDTI itu. Jadi anak didiknya Pak Habibie ya Pak? Ya, nah itu perjalanan karir saya itu. Dari situ, ya di Gamco itu kan di militarinya itu yang komersilnya itu masuknya ke militer apa? Jadi bagian di Gamco itu ada komersil, ada militeri. Cuma yang di militeri pesawatnya itu pesawat CN235 jadi masuk kategori militeri, bukan komersilnya. Tempatkan juga mesinnya di situ. Nah di situ berdampingan juga dengan mesin atau engine untuk Apache juga untuk. Nah saya juga sekaligus di situ. Mulai belajarnya T700 itu untuk engine Apache itu ya dari situ, dari UAE ya. Sekarang Pak Dik Pak. Iya. Pak Dik belum ceritain kesininya. Nanti kita nyambung lagi, masih panjang ini, baru pemanasan. Kalau saya sebenarnya saya juniornya Pak Agus dulu. Oh iya. Kita sempat ketemu sama di Bandung. Di PTN juga. Iya, tapi saya itu apprentice-nya itu langsung dari UMC-nya. UMC itu apa? Ya yang tadi Pak Agus. Jadi divisi Universal Maintenance Center itu. Khusus di engine tuh. Kita sempat ketemu sebentar. Jadi waktu saya itu masuk UMC itu tahun 2001. Tahun 2001 ya awal mulanya ya sama kayak Pak Agus, kita tuh nggak nyangka Pak, karena waktu perekrutan itu cuman nyantumin ini aja kayak agen gitu, direkrut khusus untuk industri besar, nggak nyebutin PTDI atau apa. Pada saat itu persaingan tuh kita nyantai aja 3.000, nyantai aja 3.000, mungkin yang direkrutnya banyak. Step by step istilahnya. Ini rekrutmen di PTDI Pak? Mereka nggak bilang, jadi ada agen. Oh ada agen. Ada agen ngerekrut 3.000 orang, antri. Saya juga waktu itu nggak ngeh sebenarnya, karena pada saat itu juga saya tuh masih sebenarnya masih kuliah ini. Jadi sambil belajar, sambil kuliah juga. Kuliah di mana Pak? Baru lulus, sambil kuliah. Oh, tapi Bapak sudah lulus kuliah waktu itu? Belum, masih ini sambil nyari kerja, iseng-iseng. Kuliah di mana Pak? Kerja dulu kuliah tuh di Teknik Informatika STTIS dulu di Bandung, di Bandung. STIS. Iya. Statistik ya Pak? Informatika, Teknik Informatika dulu. Teknik Informatika di sana. Jadi sambil nyari kerja, sambil udah iseng-iseng aja. 3.000 udah saya nothing tulus aja, ngikutin sampai proses. Taunya pas di final itu, di interview itu, yang direkrut tuh cuma 10 orang. Dari 3.000? Dari 3.000 itu. Ya, memang itu. Ya, udah seketat itu ya, Pak ya. Jadi, saya juga nggak nyangka, udah nyempil nggak apa-apa, ranking terakhir. Tapi masih nyempil lah. Pas tahu lulus, dikasih tahu lah, ternyata ini anak perusahaan PTDI. Oh, apa nama perusahaan? Sekarang tuh namanya itu PT NTP, Nusantara Turbin Propulsi. Oh, oke. Iya. Saya gabung jadi tahun 2001 sampai 2008. Jadi saya sempat ketemu Pak Agus sebentar, rentan 2008 ya. 2004 tuh masih ketemu Pak Agus. Cuman pas Pak Agus berangkat dari 2004-2008 ya saya pengen expand, jadi saya pengen nyari lah pengalaman itu. Karena kalau yang di perusahaan Bandung itu kan kita cuman ngikutin pesawat, ya istilahnya kayak keluar negeri cuman sebentar gitu. Dari situlah penasaran pengen keluar itu. 2008 nanya-nanyalah ke Pak Agus. Pak Agus waktu itu di Emirat ya Pak? Di Emirat. Ya, saya sudah masuk di Emirat. Di Emirat. Abu Dhabi. Ya. 2008 barulah saya gabung Pak Agus. 2008 itu. Jadi sama-sama ke Abu Dhabi dong? Sama-sama. Ya, sama-sama bareng. Jadi makanya ini kita barengan. Dari situlah saya bisa belajar engine yang saya tangani sekarang itu ngikutin Pak Agus duluan. Awalnya kita sama backgroundnya dari pesawat CN juga spesialisasinya. Pesawat CN. Iya. Jadi karena ya memang di Indonesia tidak ada sih untuk Apache itu kan belum beli. Kita juga belum menerima engine-nya juga belum menerima, belum pernah. Pada saat itu juga kita masih di embargo kalau nggak salah ya.
Iya. Ya, jadi kita Indonesia Kita tahun 2008-an mungkin ya itu embargo itu. Iya. Jadi ketika itu saat Presiden Habibie kalau nggak salah. Lagi 2008 kan sudah waktu itu sudah SBY itu 2004. SBY. Iya, mungkin ya. Pokoknya lupa itu deh. Pokoknya pada saat itu ada situasi embargo yang kalau nggak salah kasus Timor atau apa gitu. Ya. Sampai pada saat itu kami tidak boleh memegang, don't touch anything. Pokoknya megang mungkin nggak boleh, mendekati juga nggak boleh. Jadi embargo itu langsung sampai ke WNI juga ya? Iya, urusannya kalau untuk sampai di listnya itu di apa namanya? Ada kayak country blacklist lah. Blacklist, di blacklist. Jadi memang saya pikir tadinya embargo itu hanya kepada negara, pemerintah, tapi sampai ke warga negaranya juga. Warga negaranya juga. Luar biasa. Jadi spesifik di situ disebutkan di klausulnya itu yang boleh mengerjakan bla 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 overhaul, repair segala macam untuk engine T700 pesawat Apache ini disebutin negaranya juga. Negara misalnya kalau Filipina boleh. Nah Indonesia itu nggak boleh. Nggak boleh. Blacklist. Terus seperti gitu. Saya terus terang pada saat itu prihatin dan sakit hati. Aduh gimana? Sampai ada itunya. Padahal kan sebelumnya pegang nggak masalah Pak nggak masalah. Sampai sih ada yang ngawas, selalu ada yang ngawasi. Tag rep-nya orang Amerika langsung dari GE. Dia itu nggak melototin pokoknya Pak, setiap jam, setiap menit ngeliatin ngeliatin maksudnya jangan pegang, don't touch. Itu Indonesia jangan gitu. Indonesia pokoknya jangan seperti begitu zaman dulu itu. Saking ketatnya. Itu sampai berapa, setahun atau 2 tahun mungkin ya. Lama sih sampai kita tanda tangan NDA itu. Ya. Non-disclosure agreement itu kita 2010-an ya. 2010-an. Di situ baru kita boleh megang. Terus baru ada kabar Indonesia juga mau beli pesawat Apache itu. Obatnya itu Indonesia mau beli Apache, akhirnya dirilis boleh pegang lagi. Sebetulnya perusahaan yang rugi ya Pak ya, kalau misalnya ahli-ahlinya malah jadi nggak bisa dipakai untuk maintenance mesin itu. Iya, seperti begitu. Terus tadi dari Emirat nyampe ke Saudi ini gimana Pak ceritanya Pak? Nah kalau dari Emirat itu saya yang duluan keluar. Jadi sebenarnya awalnya saya tuh udah nyaman lah di Abu Dhabi itu. Apa di Gamco tadi namanya? Itu ada sejarahnya dari Gamco itu sampai terakhir perusahaan itu udah hampir 3 nama. 3 kali ganti nama itu. Panjang juga sejarah dari mulai Gamco terus berganti nama lagi dari jadi Adat terus Abu Dhabi Aviation seperti itu terus gitu. Ya. Tapi perusahaannya satu, cuma ganti-ganti nama. Iya, ganti-ganti nama. Terus terakhir jadi tidak mau komersil sama militer disatukan. Akhirnya pisah. Pada akhirnya perusahaan yang militernya aja terpisah, jadi bikin nama Amrock. Nah, sekarang itu Amrock. Ya. Jadi terakhir Pak Gus, Pak Dik kerjanya di Amrock, di Emirat. Nah, gimana Pak, lanjut Pak? Kerjaan gimana? Dulu awal mulanya itu kan saya masih kerja sama Pak Gus, barengan kita satu tim. Terus saya tuh punya kita dulu jadi Pak Gus tuh membawahi beberapa grup. Saya itu salah satu grupnya. Di bawah grup saya itu ada beberapa emang orang Amerika, orang Inggris, sama orang Jerman. Di bawah saya itu satu tim. Jadi grup lain kayak Maroko, kayak Amerika juga nyampur. Cuman kebetulan pas saya itu dikasihnya orang itu, ya istilahnya kita udah ngebentuk tim di bawah Pak Agus juga, ngebentuk tim. Ada salah satu orang Inggris, dia veteran sebenarnya, dari British Air Force. Dia resign buat gabung GE di Saudi. Baru gabung di Saudi, cuma jalan beberapa bulan. Karena dia punya relasi waktu di Abu Dhabi itu, dia punya relasi dekat sama orang GE. Orang GE-nya di Abu Dhabi. Nah, jadi ada GE di Abu Dhabi itu ada ya? Ada, selalu ada itu. Jadi pas dia duluan ke sana,
dia sempat nelpon. Saya tahu kemampuan dia kan dulu karena di bawah saya yang ngejarin dia. Dia nelpon ke saya untuk bantuin dia buat project di Saudi itu. Saya sebenarnya sempat nolak juga kan. Aduh, kita udah nyaman juga di sini, udah situ lah. Ngapain harus starting lagi dari nol gitu. Sampai maksa istilahnya ditelepon sama bosnya juga dari Amerika. 5 kali lah kalau nggak salah. Oh, Pak Dik ditelepon dari langsung pusat. Dari pusat diteleponnya. Supaya pindah ke Riyadh. Iya. Jadi dia bilang udah kita nggak perlu interview aja, to the point. Kamu bilang yes or not. Iya. Gitu. Saya bilang udah, saya kasih waktu aja, saya sehari aja. Saya bilang to the point aja nanti. Oke. Ya udahlah, istilahnya ada pertimbangan juga, pengen cari tantangan lagi, tantangan baru lagi. Ya udahlah. Saya mutusin oke. Yes. Ya udah, kapan kamu siapnya ke sini? Mereka bilang tuh. Pada itu lagi pandemi ya? Sebelum pandemi. 2 bulan sebelum lockdown itu. Oke. Ya. Jadi 2 bulan sebelum lockdown itu. Ya awal 2020 berarti kan? Ya, awal 2020. 2020. Sampai ya udah saya akhirnya mutusin resign karena mau nerusin proses ini kan. Saya sempat pulang pas bulan Februari. Saya pulang ke Indonesia pas lagi proses lockdown udah global. Oh gitu. Jadi saya stuck di Indonesia. Nggak bisa ke Riyadh. Nggak bisa kemana-mana. Iya lockdown ini. Iya. Jadi selama berapa lama tuh Pak? Hampir setahun. Hampir setahun. Oh. Dia udah keluar dari Abu Dhabi, untung masih punya pesangon. Pas nyampe Indonesia, lockdown, ya habis lah sampai jual-jual. Sampai waktu itu Pak Agus masih di Abu Dhabi kan? Saya masih di Abu Dhabi saat itu, tapi saya setahun berikutnya setelah itu saya keluar. Nah, proses berjalan kan. Dari sini tuh, karena ini kan program pemerintah, program Saudi. Jadi mereka dari G juga dapat pressure, jadi hampir tiap minggu nelponin tuh. Nanyain ke saya istilahnya, terus saya bilang udah kamu telepon ke Saudi Embassy yang di Jakarta, saya kasih nomor orangnya. Tetap nggak bisa karena lagi lockdown juga. Sampai istilahnya keluar surat khusus. Istilah benar surat rahasia itu dari pusat itu buat diserahin ke Saudi Embassy yang di Jakarta. Saya juga nggak baca, nggak tahu pokoknya kata mereka kasihin ini ke mereka udah supaya dirilis visa saya itu. Jadi kata mereka ini program misi khusus buat Saudi. Saya sempat baca sedikit, emang di situ mereka nyeritain tentang misi Saudi ini. Jadi emang buat security itu katanya. Nah Pak Dik, Pak Agus, tadi kan sudah keliling-keliling nih dari cerita dari mulai Bandung, terus ke Emirat, sekarang di Riyadh. Itu bagaimana tantangan dan peluangnya tuh Pak? Atau ada cerita-cerita menarik membandingkan negara-negara tadi itu yang sudah bekerja? Oke, so ya mungkin saya cerita dulu karena pertama ke sini. Tantangan pertama pas saya ke sini tuh dari orang Saudinya, dari orang Amerikanya nggak percaya orang Indonesia bisa pesawat ini. Nah kenapa nggak percaya? Nggak ada yang percaya. Dipikir orang Indonesia itu apa Pak? Kok tuh nggak percaya? Nggak percaya pertama gini, mereka tuh baru beli pesawat, belum jalan lah istilahnya. Pesawat yang pesawat Apache itu. Apache ya, helikopter. Ya helikopter. Pertama itu, terus kita bisanya itu udah sebelum Indonesia beli pesawat Apache itu. Jadi mereka tuh tanda tanya, kok bisa orang Indonesia bisa gitu pesawat ini sebelum beli pesawat itu. Padahal Indonesia belum punya. Belum punya. Ada orang Indonesia yang sudah mengerti pesawat itu. Udah mengerti. Emang Bapak belajar dari mana jadi? Ya gitu. Jadi saya tuh belajar ya sama Pak Agus bareng-bareng. Jadi waktu embargo juga sebenarnya kita lihat-lihat. Kok ini mirip-mirip gitu pesawat engine itu sama pesawat CN itu kan. Waktu di Abu Dhabi. Waktu di Abu Dhabi itu. Kita belajar ya dari lihat. Terus ini kita sambil baca manualnya. Pas udah rilis istilahnya kita approve,
sama US Departemen itu kan, barulah kita hand on. Jadi kita udah belajar duluan dari situ sebenarnya. Gitu. Jadi terus akhirnya dipercaya Bapak? Akhirnya dipercaya kita sama Ji juga, kita akhirnya mereka ngeluarin sertifikasi, nih kamu authorize buat pesawat ini. Ya. Diragukan berarti awalnya Pak. Diragukan. Macam-macam orang Indonesia. Sampai ingat pertama kali datang ke sini itu, mereka bilang itu, kamu ingat kamu ke sini ikut siapa? Kan pas nanya lihat paspor Indonesia. Kamu kesini mau jadi ini ya, istilahnya tenaga informal lah, yang biasa datang ke Saudi katanya gitu. Jadi supir di mana katanya? Siapa yang nanya gitu? Ada jadi yang nganter, ada supir emang dari company, dia nggak tahu khusus ngejemput saya dari ini pas kedatangan dari Saudi. Orang mana? Dia orang Bangladesh. Orang Bangladesh. Oh dikira, wah ini teman supir saya nih, dikira gitu. Pertama gitu, pas dia anterin, inget pertama kali. Terus dia ragu kan. Dia untungnya bisa bahasa Inggris dikit-dikit, saya juga ngerti lah. Dia sempat nanya ke saya bingung disuruh bos bawa mobil gede buat jemput kamu. Saya tahu istilahnya I don't care. Istilahnya gitu. Ya udah, anterin aja lah, anterin. Saya share lokasi dari atasan saya. Nih lokasi. Kamu kerja kesini sebagai supir ya? Saya kan kurang ngerti, dia campur bahasa Arab kata. Saya istilahnya saya bilang, kamu bisa speak English? Oke. Istilahnya dikit-dikit lah, sambil ini biar nggak terlalu bosen. Karena saya waktu COVID dijemputnya itu dari Bahrain. Dari Bahrain. Oh ya betul. Karena saya harus karantina dulu. Benar. Karantina di Bahrain ya. Jadi di Bahrain karantina 2 minggu lebih lah. Disimpan. 2 minggu ya? 2 minggu di sana. Terus mereka nyuruh orang dari company itu menjemput saya dari Bahrain. Dia juga bingung. Kok bisa kayak kamu dijemput spesial? Spesial sekali supir yang satu ini gitu. Karena dia bilang juga dia punya temen orang Indonesia. Supir juga. Jadi nggak percaya. Akhirnya pas dia tambah kaget itu pas nyampe Kompon. Dia kaget. Kamu nggak salah ngasih lokasi. Kok bukan ke kantor atau kayak akomodasi gitu, pekerja lah. Iya. Pas belum sadar juga itu. Belum sadar juga. Pas inget masuk Kompon itu kan agak ketat. Iya. Masih pada saat itu Kompon itu masih dijaga ini tentara. Iya. Dia sempet agak ini juga nervous lah. Gugup dia karena tentara itu kan pasti khusus Western Kompon kayak gitu. Ditanya bahasa Inggris gak bisa. Saya bantu aja udah jawabin. Ya udah, ini saya udah undangan gini-gini. Udah ada akomodasi Kompon nomor sekian kan, udah langsung ngasih. Dia kaget juga. Pas udah masuk ke dalam, barulah ngobrol. Kamu itu siapa? Dia bilang. Barulah di situ dia bilang mudir. Aduh. Saya bilang dari awal saya itu di sini itu sebagai istilahnya trainer, saya bilang. Trainer. Oh gitu, orang Indonesia? Iya Indonesia, saya bilang. Indonesia. Ya itu cerita lucunya. Iya. Terus itu pertama ke sini. Terus pas di kantor juga lucu juga. Pertama ketemu mereka nggak nyangka saya orang Indonesia. Mana ada yang nyangka orang Meksiko lah. Karena udah banyak orang di situ yang tech rep GE-nya orang Amerika semua kan. Jadi pas di company saya itu sekarang pas saat gabung itu full Amerika, hampir full Amerika. Jadi saya sendiri orang Asia pada saat itu. Di Riyadh ini. Di Riyadh itu. Jadi satu grup itu, satu tim dari GE itu mereka bawa ex-tentara semua. Tentara Amerika. Tentara Amerika itu. Datang istilahnya orang Indonesia, istilahnya nggak ada sipil nggak ada background ini tentara. Tambah kaget lagi di situ. Jadi memang lingkungan di kantor itu ex tentara Amerika ya Pak ya? Atau dari warga negara Amerika? Dari jadi Pak Dik bukan warga negara Amerika, apalagi tentara Amerika, orang Indonesia sendirian. Orang Indonesia sendirian waktu itu. Jadi ya sampai kita jogging lah. Kamu di sini bisa bertahan berapa lama?
Kalau saya simpel aja saya Karena yang bilang. tinggal Inggris aja satu. Yang Amerikanya malah nggak ada. Udah nggak ada. Duluan mereka dulu yang pergi malah ya. Aduh, bagus gimana bagus? Ada cita-cita menarik nih apa nih? Pindah-pindah. Ya terus terang kalau dibilang menarik ya seperti gitu. Jadi menganggapnya ke orang Indonesia itu ya memang minim skill ya. Minim skill atau non skill. Jadi mereka itu terutama di negara-negara Gulf ini, negara Jazirah Arab, ya mereka mengenalnya cuma supir aja seperti begitu. Cuman saya juga mungkin orang-orang yang lebih duluan itu kan banyak juga orang-orang yang diperminyakan atau Ya, apa. Cuman mereka kan ya memang udah levelnya mungkin udah berbeda ya. Jadi orang-orang aviation itu memang bertahap, waktu ke UAE juga bertahap, tidak sekaligus. Terus terang saya juga kalau dibilang ya tidak pertama, cuman saya pada saat itu di lingkungan pekerjaan saya, cuman saya seorang itu karena di UAE itu dipersyaratkan satu perusahaan itu tidak boleh menerima dari salah satu negara aja, monoton istilahnya, tidak boleh menerima dari satu negara, harus campur. Makanya pada saat itu dari satu perusahaan dengan karyawan 20 orang itu dari semua negeri ada. Dari India, Filipina, Pakistan, terus Algeria, Tunisia, Maroko, Jordania. Ada di situ. Oman. Ya, meskipun satu orang beda negara aja kan sama. Ya pertama kali datang itu ya seperti begitu. Jadi orang-orang itu saling membawa egonya negaranya masing-masing. Gimana caranya tuh Pak? Bisa nah seperti itu. Ya terus terang kalau saya sering bukan berantem lah, banyak argumen dengan orang-orang dari, terutama karena karakter ya, mereka juga bawa karakter masing-masing, terutama Pakistan, Filipina, India itu terutama ya maaf aja Kerala itu kan nyerocos tuh. Oh banyak ngomong maksudnya. Iya. Ya seperti gitulah. Jadi orang-orang India Kerala terutama, karena dia bilang itu, saya memang cerita kesininya saya nanya, memang saya bicara seperti gitu. Karena abjad saya itu 43, dia bilang gitu. Jadi alfabetnya 43. Iya. Makanya banyak ngomong. Wajar kan. Makanya malahan saya kalau dia lagi ngobrol sama temennya suka nanya, kamu ngerti ngomong sama mereka? Ya saya tahu, memang saya ngerti gitu. Ya seperti gitu. Jadi ya begitulah lucunya. Jadi mungkin setelah 2 tahun baru mulai kondusif di ruang kerja itu, karena udah saling pada mengerti ya kebiasaan dan karakter masing-masing. Ya seperti gitu lucunya. Terus ketika kalau keluar dari tempat pekerjaan itu ya masalahnya ya gitu lagi. Ketika kita belanja, ketika kita di luar ketemu sama orang Indonesia, ya nganggapnya ya seperti begitu. Atau orang-orang sekitaran juga, orang itu menganggapnya kita itu ya supir, kalau tidak supir ya itu tukang kebun. Tapi bagus Pak, dengan Pak Agus, Pak Dik-Dik itu bekerja sebagai mudir lah di sini kan, setidaknya sedikit lah mengubah citra orang Indonesia itu, nggak semuanya supir. Ya terus terang saya juga jelek ya Pak ya, supir juga bagus. Membangun itu, menjelaskan ke mereka ya lumayan lah, perlu waktu. Tapi sekarang mereka sudah bisa menerima. Istilahnya sekarang alhamdulillah dari saya pertama sendiri sekarang udah berapa 7 orang ya? 7 orang ya. Ngerekrut orang Indonesia. Jadi di kantor sekarang bukan cuma berdua? Bukan. Jadi 7 orang. Jadi mereka direkrutnya itu langsung sama lokal perusahaan sini. Jadi mereka dari engineeringnya, dari istilahnya spesialisnya, benar-benar jadi mereka nyari orang Indonesia. Kalau udah ya jadi alhamdulillah lah, jadi saling merekomendasikan kita juga. Nah terus ini terakhir nih Pak, nah ini kan Bapak bisa dibilang Pak Agus, Pak Dik-Dik ini perintis lah Pak, walaupun tadi bilang bukan pertama, tapi kan yang awal-awal. Mungkin yang dengar podcast kita ini ada generasi muda atau mungkin juga junior-junior Pak Agus, Pak Dik-Dik. Ini apa yang
Bapak dan Bapak-bapak bisa sarankan ke mereka supaya bisa mengikuti jejak Pak Agus dan Pak Dik-Dik di sini, apa yang perlu dipersiapkan misalnya? Silakan Pak Agus dulu. Jadi begini ya, sebenarnya saya pada zaman dahulu saya juga untuk perekrut. Pada saat di Abu Dhabi terutama, bos saya itu ya atasan saya, Agus, kamu kerja sendirian sini, ya kamu perlu teman, iya sok cari teman. Saya itu terus terang pada saat itu saya sampai susah nyari orang. Mereka itu bukan tidak qualified, tapi mereka awalnya tidak mau. Pertama tidak mau. Di sana itu gimana ya? Makannya sama apa? Sampai ditanyain gitu. Makannya sama apa? Hidupnya kayak gimana pada zaman dulu tuh. Nanyanya sampai seperti begitu. Terus ada nasi nggak di sana? Nanyanya seperti gitu. Ya itu untuk di lingkungan bekerja ya, pekerja rekan-rekan saya. Terus terang saya sampai susah mencari. Saya padahal awalnya itu nawarin dulu itu ke rekan-rekan saya yang di bawah saya, yang rekan-rekannya seangkatan lah, yang seangkatan, pada nggak mau awalnya itu. Terus pada akhirnya mentok ke Pak Dik-Dik ini. Padahal dia juga masih junior, saya juga bingung, gimana nih cara pengalamannya belum cukup. Tapi terus terang pada saat itu karena bos saya merekomendasikan, saya juga merekomendasikan sekali, tolong deh, saya perlu teman juga, oke. Ya sama interview juga saya yang interview dia. Pada akhirnya udah cabut. Jadi saya berharap lah, ya terus terang juga orang-orang di kita itu memang minim untuk bahasa, terutama bahasa Inggris. Terus terang pernah ada teman saya yang rekruter, kalau dibilang rekruter untuk perusahaan apa dulu dia, perusahaan juga di Abu Dhabi juga, untuk aviation juga. Itu yang ngelamar pada saat itu 100 orang, yang diterima cuma 1. Gara-garanya semua fail, ya gara-garanya semua fail dari apa? Bahasa. Tidak bisa. Jadi itu penting Pak, menyiapkan bahasa. Pertama itu bahasa Inggris, jangan istilahnya terus terang kalau di Jawa Barat terutama bahasa orang-orang Sunda ya, terus terang kalau ngomong bahasa Inggris itu kalau nggak diledekin bisanya ngeledek itu, kalau ngomong pun jadi malu. Sementara bahasa kan perlu ngomong. Iya betul. Nah itu terus terang kalau di kita itu teori bahasa Inggris, TOEFL segala macam itu bagus-bagus. Tapi ketika ditanya sama interviewer, tolong cuma satu pertanyaan, who are you, gitu aja. Who are you, itu nggak bisa apa. Jadi penting ya Pak. Ya itu ya seperti begitu, bahasa Inggris terutama ya, bahasa itu yang utama. Terus jangan sungkan-sungkan lah, jangan takut. Sekarang itu kalau profesi apapun di seluruh negeri itu pasti ada yang mau menerima. Jangan takut kerja di luar negeri. Sekarang itu udah kecil, dunia itu udah ada di genggaman. Jadi jangan takut untuk mencoba ya Pak. Jangan takut untuk keluar negeri, kemanapun, ke negara manapun. Beras ada di mana-mana. Pak Dik gimana? Ada yang menambahkan tadi? Kalau saya nambahin gini, mungkin yang saya tahu ya, orang-orang kita itu mungkin membatasi, lihat orang luar itu kayak Western Amerika itu terlalu melebihkan. Ya, terlalu melebih-lebihkan gitu. Lihat mereka tuh bisa ini. Padahal sebenarnya kalau secara kemampuan itu kita tuh lebih kreatif. Terus kita tuh terlalu membatasi, kayak grup itu kita lebih milih tuh kayak grup Indonesia. Jadi fokusnya di situ, kita kadang nggak mau berkembang gitu. Dari situlah mungkin orang gimana mau tahu orang Indonesia itu skillnya bagus kalau kita gaulnya aja dengan grupnya sendiri gitu. Mereka tuh bisa tahu skill kita, kemampuan kita, istilah komunikasi kita dengan gabung sama mereka gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi harus gaul Pak ya. Gaul, terus istilahnya mungkin orang itu banyak yang minder ya kalau gaul sama mereka itu. Itu sih kayaknya kuncinya. Confidence itu kayaknya di
ajak ngobrol mungkin udah nervous duluan mungkin. Mental mungkin Pak ya. Mentalnya harus mental ya. itu kayaknya. Jadi jangan merasa minder atau rendah diri gitu Iya. ya. Padahal kalau udah ngobrol itu mereka tuh malah welcome gitu, seneng. Malahan bisa ngobrol gimana kultur kamu kan gitu. Malahan mereka lebih kayak menemukan sesuatu ini. Jarang ngobrol sama orang Indonesia itu. Yang istilahnya sampai mendalam gitu, cerita gimana kultur di Indonesia itu. Soalnya dari segi kemampuannya terus terang orang Indonesia kalau ya kreatif, pinter-pinter, rajin, nah itu juga itu melebihi orang-orang dari negara lain. Oke, sip. Cuman ya itu aja, mereka itu malu-malu untuk ya. Apa nggak pede lah kan membuka diri kemampuan itu seperti apa padahal lebih. Oke, sip kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Agus, Pak Dik sudah ngobrol hari ini. Ini jarang-jarang kedatangan tamu dari GE Aviation dan juga tidak banyak yang tahu loh. Kalau di Arab Saudi ini justru ada peluang yang besar untuk bekerja di bidang aviation. Biasanya kan di Saudi kebayangnya langsung industri minyak, engineer minyak gitu kan, atau konstruksi. Sekarang ternyata juga ada peluang lain. Jadi mudah-mudahan bagi para penonton podcast kita juga bisa ada inspirasi Pak untuk mudah-mudahan bidang aviation. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu penonton podcast Ahlan Kabir Riyad. Mau podcast siapa lagi, WNI di profil apa lagi, jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe podcast kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.